Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya kembali ya. Sebenarnya ini saya sudah jadwalkan 2 minggu sebelumnya ya harusnya, cuma ya kebetulan ada kendala terus, dan akhirnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sinkronus. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan mendapatkan hasil yang baik juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini, di pertemuan hari ini, materi mungkin saya belum bikin posting, tapi nanti setelah ini bisa saya posting. Tapi akhirnya kita mulai saja untuk dan Ibu bisa melaksanakan diskusi online ya di portal nantinya. Kemudian untuk materi hari ini kita lanjut. Kebetulan untuk hari ini saya share screen terlebih dahulu ya supaya bisa langsung disimak, dilihat gitu ya Bapak dan Ibu. Ini agak lemot nih laptop saya, mohon maaf nih. Memorinya terlalu penuh. Nah, sudah saya share. Belum muncul ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Cancel. Oh, ada error mungkin. Apa dulu? Saya coba. Saya ulang. Error ya, kok nggak bisa ya? Kenapa nih? Padahal kemarin baru dipakai juga bisa. Nah, ini sudah muncul. Sudah ya, Bapak Ibu bisa dilihat? Ya Pak, sudah pada Pak. Nah, ini ada tiga bahasan, tiga subbahasan, dan ya sepertinya ini akan banyak gitu ya, materinya cukup banyak karena ada tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah agreement, yang kedua adalah parallel structure, dan yang ketiga verbs after modals gitu ya. Jadi ini ada tiga sub pokok yang akan kita bahas ya pada hari ini ya, agreement. Nah, dan ini tentunya masih berkaitan dengan structure atau masih berkaitan dengan grammar gitu. Ya, jadi ada tiga pokok bahasan. Yang pertama agreement, yang kedua parallel structure, yang ketiga verb after modals. Nah, tapi nanti kita masing-masing ini ada beberapa poin ya. Agreement itu ada 3 poin, parallel structure ada 2, dan verb after modal ini yang paling sedikit sih materinya. Nanti
karena berkaitan dengan apa sih bentuk kata kerja setelah modal itu harus seperti apa gitu. Karena banyak yang masih penggunaannya itu masih salah gitu. Oke, mari kita mulai ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, ya, tanpa memperlama gitu ya, dan untuk mempersingkat waktu, tentunya yang pertama adalah agreement. Ya, agreement di sini adalah, nah ini what is agreement? Agreement dalam struktur. Nah, agreement itu kan ada juga yang berkaitan dengan speaking gitu ya. Agreement itu artinya ya bagaimana kita menyatakan setuju gitu. Nah, namun untuk bagian structure atau grammar, agreement di sini adalah agreement dalam struktur kalimat dapat dipahami sebagai kesesuaian gitu ya, kesesuaian antara subjek dan verb, kata kerja. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya subject verb agreement ya. Kalau dalam apa di istilahnya itu subject verb agreement. Jadi kesesuaian yang agreement di sini diterjemahkan kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Nah, maksudnya apa nih kesesuaian yang seperti apa? Nah, ini di sini. Jadi jika subjek kalimat itu tunggal atau singular, maka kata kerjanya juga harus tunggal atau singular. Dan jika subjek kalimat itu jamak atau plural, maka kata kerjanya juga harus berbentuk jamak atau plural. Nah, itu. Jadi maksud dari agreement di sini adalah verbnya atau kata kerjanya juga singular, artinya tunggal. Kalau subjeknya plural atau jamak ya, kata kerjanya juga jamak. Nah, ini termasuk ada penambahan s ya pada kata kerja untuk simple present, itu juga ini masuk ke dalam subject verb agreement ini juga. Nah, ini di sini contoh. Nah, maka verbnya pun harus ada penambahan s. Nah, makanya di sini ada tambahan s karena subjeknya tunggal kan, the bird. Maka di sini verbnya ditambah dengan s. Jadi the bird chirps every morning. Jadi burung-burung itu yang berkicau ya setiap pagi. Kemudian untuk yang kedua, the birds. Nah, di sini karena birds ada s-nya, berarti subjeknya adalah jamak atau plural. Maka di sini verbnya juga verb jamak, artinya tidak perlu ada tambahan s. Maka di sini chirp, tidak ada s-nya. Nah, itu berarti dua contoh ini ada kesesuaian antara subjek dan verbnya. Nah, ini ya, ini artinya ini konsep untuk subject verb agreement. Ya, karena seringkali kita itu ya masih salah, misalnya subjeknya tunggal tapi verbnya jamak atau sebaliknya gitu dalam penggunaannya. Jadi makanya perlu kita pelajari bahwa ada istilah yang namanya agreement atau agreement di sini antara subjek dan verb. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 ya di dalam TOEFL ya, ini khususnya kan karena kita konteksnya adalah TOEFL, maka dalam TOEFL itu ada 3 tipe agreement. Yang pertama, agreement after prepositional phrase. Yang kedua ada agreement after expression of quantity. Dan yang ketiga, agreement after certain singular word. Jadi ini tuh tiga-tiganya ini akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi bagaimana penggunaan subject verb agreement. After prepositional phrase. Apa maksudnya dari agreement after prepositional phrase ini? Kesesuaian subjek dan verb gitu ya. Kesesuaian subjek and verb setelah frase preposisi ya. Artinya frase preposisi ini nanti yang bisa mengecoh gitu ya, yang bisa mengecoh kita sehingga kita itu salah menggunakan
tidak ada kesesuaian antara subjek. Nah, di sini masalah biasanya dalam masalah yang biasa muncul dalam tes TOEFL terkait prepositional phrase adalah terkadang frase ini hadir di antara subjek dan kata kerja. Ya, prepositional phrase ini posisinya ada di antara subjek dan verb gitu. Jadi makanya nanti subjek kalimat tunggal tetapi objek preposisinya jamak dan sebaliknya merupakan masalah yang saling muncul. Nah, di sini contohnya ada the key of the drawer. Nah, of the drawer di sini adalah prepositional phrase-nya gitu kan. Jadi prepositional phrase ini biasanya ada di antara subjek dan verb gitu ya. Nah, di sini kan ada the key. The key di sini subjek tunggal. Nah, kemudian ada of the drawers. Nah, the drawers-nya di sini kan ada S-nya nih jamak. Nah, kemudian di sini menggunakan verb are. Jadi the key of the drawer are missing. Nah, ini ada bintang di atas ini menandakan bahwa kalimat tersebut adalah salah gitu ya. Makanya di sini karena subjeknya tunggal, ya tentu saja are di sini harusnya tunggal juga. Nah, kemudian contoh yang kedua ini, contoh yang kedua subjeknya jamak the keys ya. Jadi sedangkan prepositional phrase-nya of the drawer, drawer-nya ini tidak ada S-nya. Maka di sini kita atau orang awam gitu ya pasti akan mengira to be-nya ini mengikuti drawer ini. Nah, tapi sebenarnya karena prepositional phrase, nah ini kita tidak melihat prepositional phrase-nya tapi tetap ke subjek utamanya yaitu yang the keys ini. Nah, jadi untuk contoh yang pertama ini harusnya ya ketukar lah intinya sih ya. Verbnya ini harusnya is, sedangkan yang kedua ini harusnya are karena subjeknya yang pertama tunggal dan yang kedua jamak. Jadi tidak melihat prepositional phrase-nya. Nah, ini contoh yang benarnya ya. Ini kalimat setelah diperbaiki. Nah, the key of the drawers is missing. Jadi kita tidak melihat prepositional phrase-nya. Nah, jadi tetap subjeknya ini the key, kemudian verbnya langsung is. Nah, kemudian yang kedua the keys karena jamak ya ini pastinya verbnya jadi jamak juga are. Walaupun di sini ada of the drawer. Jadi objek preposisi ini kita tidak mempengaruhi subjek verb agreement-nya gitu. Bebas juga kan jahajan mau. Nah, itu kemudian coba berikutnya. Nah, ini ada gambaran konsepnya ya seperti ini. Mangga Bapak Ibu ini juga nanti ada di modul yang nanti di-share. Nah, jadi subject verb agreement after tengah gitu ya. Tapi tetap yang harus kita perhatikan adalah subjek dan verb-nya tuh langsung dihubungkan oleh ini ya ada kalau subjeknya jamak ya, verbnya juga harus jamak. Ketika prepositional phrase hadir di antara subjek dan kata kerja, pastikan kata kerja sesuai dengan subjek kalimat gitu. Jadi artinya menyesuaikan, harus sesuai gitu antara subjek dan verbnya. Nah, ini misalnya kita ada exercise nomor 1 ini the topic of the discussion. Itu kan the topic of the discussion. Nah, ingat di sini discussion ada S-nya ya. Sedangkan ingat ini adalah prepositional phrase karena ada of ya. Ada of the discussion. Berarti kita tidak memperhatikan S yang ada di discussion tersebut. Tapi kita fokusnya adalah ke subjek. Subjeknya adalah the topic ya. The topic, kemudian verb-nya kita dicari nih karena verb-nya merupakan titik-titik. Nah, berarti di sini kita lihat the topic adalah tunggal, berarti jawabannya cari yang tunggal. Nah, di sini yang tunggal adalah be was ya, dengan konteks simple past gitu ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah be was. The topic of the discussion
was quite interesting. Jadi topik untuk diskusi atau untuk diskusi sangat sangat menarik gitu ya. Nah, karena kalau were ini untuk yang A untuk subjek jamak, yang C juga untuk subjek jamak. Nah, untuk yang D ini kata kerja ya, sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah to be. Nah, kemudian nomor 2, the snack ya, the snack for the party. Nah, the snack for the party. Ingat, for the party di sini adalah prepositional phrase. Berarti kita tidak perlu memperhatikan itu untuk menentukan verbnya gitu ya. Tetap yang harus kita perhatikan adalah subjeknya. Subjek untuk nomor 2 adalah the snack gitu ya. Di sini the snacks. Nah, ada s-nya berarti jamak. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah verb yang sesuai dengan subjek jamak ini. Butuhkan adalah yang antara yang A dan yang B ya. Kalau yang B ini kan ini ada S-nya ya. Kalau S ini kan untuk subjek tunggal, berarti yang B salah. Yang yang C ini ada verb ing, sedangkan yang dibutuhkan itu bukan verb ing karena di sini subjeknya langsung ya subjek tunggal, subjek jamak. Maka ini tidak ada to be, maka tidak membutuhkan verb ing. Nah, kemudian ini nah, untuk yang D, ini kan verb 2. Verb 2 ini konteksnya harus simple past. Sedangkan di sini konteksnya adalah simple present. The snack for the party the snack for the party needed to be packed. Ya, ini konteksnya adalah pasif maksudnya ya. Tapi jawabannya yang benar adalah D karena ini konteks pasif. Nah, ini ya untuk contoh penggunaan persesuaian antara verb dan subjek dan verb untuk after prepositional phrase. Kemudian yang kedua ini agreement after expression of quantity. Ya. Agreement after expression of quantity. Nah, di sini kesesuaian subjek dan verb setelah ekspresi kuantitas. Ekspresi kuantitas ini berarti ungkapan-ungkapan yang menunjukkan jumlah ya, menunjukkan jumlah banyak gitu atau beberapa. Nah, di sini ada penjelasannya. Expression of quantity adalah kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan kuantitas seperti all yang artinya semua, most yang artinya sebagian besar, dan some yang artinya beberapa. Nah, berarti jika nantinya subjek kalimat berupa expression of quantity seperti all, most, some, subjek tersebut bisa dianggap tunggal atau jamak. Nah, nanti ini ketika ada expression of quantity ini bisa subjeknya bisa mengikuti preposisi atau of ya. Jadi kata yang mengikuti preposisi of nantinya. Nah, jika kata yang mengikuti preposisi of itu tunggal, maka kata kerjanya harus tunggal. Jika kata kerja yang mengikuti preposisi of itu jamak, maka kata kerjanya harus jamak. Jadi itu ya, ketika ada all, ada most, ada some, nah itu nanti biasanya kan ada of-nya. Nah, itu menentukan tunggal atau jamaknya adalah setelah kata of tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya adalah misalnya most of cake. Ya, most of the cake. Nah, di sini kan berarti ada kata most. Most itu kan harusnya banyak gitu ya artinya atau sebagian besar. Tadi berarti kan artinya jamak. Tapi ketika ada ini dan kemudian pasti ada pembilang di sini of the cake. Nah, di sininya nih of the cake di sini yang menentukan. Nah, di sini kan cake-nya nggak ada s-nya, maka di sini berarti subjeknya adalah tunggal dan verb-nya juga harus tunggal. Nah, kemudian yang kedua most of the cakes ya, di sini ada s-nya, maka di sini juga to be-nya jadi jamak were delicious. Nah, kemudian
Ini of the information. Nah, information ini kan uncountable ya. Ini bedanya. Kalau yang cake ini kan countable, bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu kan bisa ditambah S atau tidak gitu. Kalau tunggal berarti nggak ada S-nya, kalau jamak berarti ada S. Tapi kalau yang uncountable tidak bisa dihitung, itu kan tidak ada penambahan S-nya. Jadi bentuknya pasti singular. Maka di sini pakainya to be was karena information di sini adalah uncountable. Kalau uncountable itu dianggap singular. The most of information was valid. Nah, itu. Jadi yang menentukan adalah setelah of tadi kan, bahasanya adalah setelah of-nya itu apa, apakah singular atau plural. Nah, kalau singular ya berarti ininya juga singular was. Kalau plural cakes, maka di sini juga were pakainya atau are gitu ya, tergantung dari present-nya, tensesnya. Nah, ini untuk konsepnya, yang konsep subject verb agreement after expression of quantity. Nah, jadi misalnya all, most, some, half, part. Nah, ini sama semuanya. Ini menunjukkan jamak ya, tapi tetap nanti kalau diikuti oleh of, kemudian of di sini objeknya adalah apa? Bisa singular, bisa plural, maka kita kata kerjanya harus menyesuaikan, harus agree ya. Kalau singular ya berarti harus kata kerjanya singular juga. Kita coba exercise-nya. Nah, ini nomor 1. Some of attractions were just too scary for me. Nah, ini kan sudah betul nih ya. Some of the attractions. Nah, di sini kan attraction ini kan harusnya ada attraction itu uncountable atau countable, countable gitu ya. Harusnya ada S-nya ya, karena di sini pakainya to be-nya adalah were. Jadi di sini yang salah adalah B, harusnya some of attractions, ada S-nya attraction gitu kan. Countable bisa dihitung. Itu ya, jadi yang nomor 1 ini jawabannya B. Yang kemudian yang nomor 2, all of the names in the list needs to be contacted soon. Ini all of the name. Nah, ini kan berarti harusnya ini kan di sini all of the names ya, ada S-nya. Sedangkan di sini needs di sini ini biasanya untuk tunggal. Berarti ini kan tidak sesuai, tidak agree. Nah, makanya yang needs di sini harusnya tidak pakai S. All the names karena di sini sudah pakai S, maka di sini harusnya verbnya verb jamak juga, jadi tidak pakai S. Maka jawabannya untuk nomor 2 ini ya C yang salah, harusnya need tidak pakai S. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu bentuk-bentuk penggunaan subject verb agreement yang kedua ini kan berarti after quantity, expression of quantity ya, seperti all, some, most, part, a half. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga, agreement after certain words. Nah, kesesuaian antara kata-kata tertentu. Nah, ini kata-kata khusus gitu ya. Kata-kata khusus di sini apa sih kesesuaian antara Nah, kesesuaian antara subjek dan kata kerja juga perlu diperhatikan ketika subjek kalimat dalam bentuk kata-kata yang selalu tunggal. Nah, maksudnya di sini adalah kata-kata tertentu ini adalah kata-kata yang selalu dianggap tunggal walaupun maknanya memiliki makna jamak. Itu ya. Jadi kata-kata certain word di sini adalah ada kata-kata yang memiliki makna jamak tapi selalu secara penulisan itu selalu dianggap tunggal. Nah, contohnya everybody, everyone, somebody. Nah, itu ya. Jadi ini kata-kata khusus itu certain word di sini adalah contohnya seperti everybody, everyone, everything. Nah, itu
maknanya jamak tapi secara struktur, secara grammar itu tunggal atau singular gitu. Nah, di sini contohnya everybody in the stadium or watching the match attentively. Setiap orang di stadion menonton pertandingannya dengan seksama. Nah, ini kan berarti everybody di sini memiliki makna setiap orang, berarti kan banyak orang tuh ya. Nah, tapi everybody itu memiliki secara struktur itu harus tunggal. Nah, kalau tunggal harusnya di sini are di sini harusnya is watching gitu ya. Jadi, makanya di sini ada bintangnya karena ini berarti salah. Jadi everybody in the stadium is watching the match attentively gitu. Itu maksud dari agreement after certain words gitu ya. Jadi everybody, everyone, everything. Nah, itu tuh maksudnya pasti tunggal gitu ya. Jadi walaupun maknanya jamak tapi memiliki secara struktur, secara gramatikal itu tunggal. Nah, di sini makanya yang benar adalah everybody in the stadium is watching the match attentively. Gitu. Nah, ini contoh-contoh atau beberapa kata yang masuk ke dalam certain words tadi. Banyak ya. Jadi ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each. Nah, ini biasanya each student, every student gitu. Nah, ini juga. Nah, ini berarti memiliki struktur secara gramatikal ini adalah tunggal gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan verb yang menyesuaikan kata subjek untuk ini itu berarti harus tunggal semuanya gitu. Jadi makanya kita sering ya banyak orang itu yang memang kalau sebelum belum mempelajari ya jadinya kesalahan gitu ya. Anybody tapi nanti pakainya are gitu atau everybody atau something atau everything tapi pakainya are, harusnya kan is ya karena selalu memiliki struktur tunggal gitu. Nah, di sini exercise-nya, nah di sini ada anybody. Nah, jelas ya anybody di sini adalah tunggal, maka yang tunggal ini yang apa ya? Tentu saja yang A ya. Anybody is welcome at the ceremony. Anybody is welcome at the ceremony. Ya, jawabannya A untuk nomor 1. Karena anybody subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal is. Nah, kemudian no one. No one in this family. Nah, no one in this family. Nah, ini juga tunggal, berarti harus cari yang tunggal. Ini were untuk jamak, are untuk jamak. Nah, ini ada antara is dan has. Nah, no one in this family is good at singing. Ya, berarti jawabannya adalah there is. Ya, no one in this family has good at singing. Nah, karena kalau yang pakai has ini tidak logik ya maknanya. Harusnya kalau ada has nanti kata benda ya setelahnya atau kata kerja ketiga. Maka nomor 2 itu jawabannya there is. Nah, itu untuk ya agreement ya yang pertama ya, materi yang pertama Bapak Ibu. Cukup jelas sebelum saya nanti melanjutkan lagi atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut dulu. Lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, Mbak, mangga Pak Ali. Apa ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya belum paham dari contoh yang pertama tadi, Pak. Contoh yang untuk the key of the drawers are missing. Nah, ini kan kata drawers ini kan ada keys ini kan jam apa?
Kemudian Iya, ya. biasanya kan kalau untuk jamak Traversnya juga biasanya kan harus ada S-nya. Betul. Nah, Ya, itu ini kan yang ini. nggih, nggih, Pak. Ya. Terus yang ditanyakan Yang Bapak? jadi pertanyaan kan harus sesuai katanya Pak, antara kalau jamak harus jamak, Ya, betul. tunggal dan tunggal. Ya. Nah, Yang di saya sini belum mengerti. ya, ya kan tadi materi awalnya memang antara harus adanya kesesuaian antara subjek dan verb gitu ya Pak ya. Nah, Nggih. tapi ini tadi itu yang pertama itu kan kesesuaian antara subjek dan verb setelah prepositional phrase. Nah itu makanya tadi prepositional phrase tersebut itu sebagai pengecoh tadi. Jadi tetap walaupun ada prepositional phrase, nah ini of the drawer ini kan berarti prepositional phrase. Nah maka yang kita tidak perlu memperhatikan ininya. Jadi of the drawers ini terpisah antara subjek dan verb, Pak. Jadi makanya karena kan ini nanti sebuah konteks gitu ya misalnya. Nah, misalnya di sini the key of the drawer si laci itu hilang gitu. Jadi yang hilang adalah di sini nih. Nah, karena yang kita fokuskan adalah subjeknya. Nah, sedangkan ini hanya sebagai prepositional phrase, objek dari preposisi gitu. Nah, ini tidak mengikat ke subjek. Nah, tetap nanti yang mengikat ke subjek kan tidak ada S ya, berarti singular gitu, tunggal. Nah, maka di sini verbnya pun harus tunggal. Jadi bukan mengikuti ke drawer, tapi tetap ke the key. Gitu. Hmm. Iya, Pak. Nggih. Nah, prepositional phrase ini tidak mengikat dengan verb gitu atau dengan subjeknya. Itu sebagai penambahan informasi saja. Gitu, Pak. Nggih. Ini juga makanya Nggih, ini Pak. untuk contoh yang kedua juga the drawernya dibikin satu gitu ya, tunggal. Makanya tapi tetap yang kita fokuskan adalah subjeknya. Nah, itu ya artinya memang prepositional phrase ini sering menjadi pengecoh ya, sering menjadi penyebab kita melakukan kesalahan ya. Artinya kesalahan yang harusnya ada kesesuaian antara verb dan subjek itu jadi salah karena melihat kita fokusnya ke prepositional phrase-nya, ke the drawers-nya. Padahal tetap kita fokusnya adalah ke the key dan is-nya gitu. Jadi kalau apa sih ciri-ciri prepositional phrase itu yaitu ada of, ada with, ada in. Nah, itu berarti kalau ada kata setelah in, setelah of itu sebagai informasi tambahan di sebelumnya gitu di depan tetap, dan untuk verbnya mengikuti subjek yang di depan tadi itu ya Pak Ali ya. Nggih, 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 Pak dosen. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke parallel structure. Nah, ini juga penting sekali ya parallel structure. Nah, maksud dari parallel structure di sini apa? Nah, di sini ada dua macam yang menyebabkan kita parallel structure. Artinya parallel structure itu adalah kalimat yang digabung gitu ya. Kalimat yang digabung tapi harus sama strukturnya. Itu maksud dari paralel adalah strukturnya harus sama. Ingat pada materi yang sebelumnya itu ada coordinate conjunction, ada juga adjective clause, noun clause. Nah, itu tuh. Nah, di sini tapi yang menyebabkan parallel structure itu harus ada dua ya. Yang pertama coordinate conjunction dan yang kedua paired conjunction atau correlative conjunction. Nah, ini nanti kita bahas ya. Jadi parallel structure itu dua kalimat yang digabungkan ya dengan conjunction. Nah, itu
itu bentuknya harus sama setelah sebelum conjunction dan setelah conjunctionnya itu harus sama. Misalnya setelah conjunctionnya noun berarti sebelum conjunctionnya noun misalnya n gitu ya. Nah, sebelum n-nya itu noun berarti setelahnya juga harus noun. Kalau misalnya sebelumnya adjektif berarti setelahnya juga adjektif. Kalau sebelum kata conjunction-nya itu klausa, ya setelah conjunction-nya juga harus klausa. Nah, itu maksud dari paralel. Jadi harus sama bentuknya, harus sama strukturnya. Nah, ini kita nanti coba. Yang pertama ya, parallel structure with coordinate conjunction. Itu ya. Jadi fungsi dari kata hubung atau coordinate conjunction seperti and, but, or adalah untuk mengekspresikan struktur yang setara. Nah, ini parallel structure itu maksudnya adalah struktur yang setara, ya, bentuknya sama. Nah, hal ini berarti struktur sebelum conjunction atau kata hubung harus paralel atau sama dengan apa yang ada setelah conjunction. Jadi fokusnya adalah sebelum conjunction dan setelah conjunction itu harus sama. Strukturnya harus sama, bentuknya harus sama. Conjunction and, but, or bisa menghubungkan antara noun, kata benda, atau antar verb, kata kerja, atau juga antar klausa. Nah, itu jadi bisa bentuknya klausa, bisa bentuknya benda atau kata benda, maksudnya kata benda atau kata kerja, atau juga kata sifat. Nah, nanti harus sama. Jadi nggak boleh misalnya sebelum conjunction-nya kata benda, setelah conjunction-nya kata sifat. Nah, itu berarti tidak paralel. Jadi kalimat itu harus paralel kalau menggunakan coordinate conjunction. Nah, ini contohnya nih seperti ini. He discussed the problem with the teacher and headmaster. Nah, itu ya. Jadi di sini kan ada kata hubungnya atau conjunction-nya kan and. Nah, sebelum and adalah teacher kata benda. Nah, maka setelah n-nya ini juga headmaster kata benda. Nah, kemudian nomor 2. The question was interesting but difficult. Pertanyaannya menarik tapi susah. Nah, ini kan berarti sebelum conjunction but ini interesting. Interesting itu adjektif. Nah, maka setelah but-nya, setelah conjunction-nya juga adjektif. Nah, nomor 3, he runs, hikes, or swim whenever he can. Nah, ini tiga-tiganya harus kata kerja dan kata kerjanya bentuknya kata kerja yang sama. Ya, dia berlari, kemudian hikes ya, hiking, atau berenang kapanpun yang dia bisa. Nah, itu. Jadi ini bentuknya berarti paralel karena kata kerjanya sama semuanya. Runs ada S-nya, hikes ada S-nya, dan juga swims ada S-nya. Nah, ini nggak boleh kalau misalnya salah satunya bentuknya ada verb ing atau misalnya verb 2, nah itu tidak bisa, itu namanya tidak paralel. Jadi yang namanya paralel itu harus sama dan kalimat itu ya harus paralel. Kemudian yang keempat, she has class in the morning, in the afternoon, and in the evening. Nah, itu kan berarti semuanya adverb atau kata keterangan. Jadi, dia punya kelas di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari atau di sore hari. Jadi, semuanya bentuknya sama, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Nah, kemudian yang kelima, you can do the job because you want to or because you have to. Nah, itu kan sebelum or-nya ini bentuknya because you want to dan setelah or-nya juga sama because you have to. Jadi harus sama. Jadi bentuknya ya harus disamakan walaupun mungkin kita secara penulisan jadi lebih panjang tapi ya memang harus seperti itu. Walaupun ini mungkin bisa ya, you can do this job because you want to or you have to gitu. Itu kan bisa, tapi itu nanti tidak paralel. Maka harus paralel yaitu menggunakan because.
sama ya, seperti sebelum or-nya, because you want to or because you have to. Jadi ini bentuknya dua-duanya klausa. Kalau yang tadi kan ini dua-duanya ini ada frase yaitu adverb ya untuk yang nomor 4. Yang nomor 3 bentuknya kata kerja, yang nomor 2 bentuknya adjektif, yang nomor 1 itu bentuknya noun, kata benda. Jadi dua-duanya harus sama sebelum conjunction dan setelah conjunction. Nah, ini parallel structure itu maksudnya ini ya, di sini secara konsepnya ya, same structure, kemudian di sini conjunction, dan setelah conjunctionnya same structure. Jadi bentuk strukturnya sama. Kalau misalnya klausa ya harus ada subjek, harus ada verb, harus ada objek. Atau misalnya kalau objek ini kan opsional, ada yang ada yang nggak ada, itu nggak apa. Nah, itu. Jadi di sini same structure. Kalau misalnya ada tiga klausa atau tiga kata ya berarti same structure. Jadi ini bentuk parallel structure namanya. Jadi semuanya harus sama bentuknya setelah dan sebelum conjunction. Nah, ini contoh yang salah ya. Nomor 1 ya, the shoes was comfort but expensive. Nah, ingat ya, the shoes was comfort but expensive. Nah, ini kan setelah sebelum conjunction-nya ini kan comfort. Comfort ini bentuk apa namanya? Bentuknya adalah kata benda. Sedangkan setelah conjunction but expensive ini kata sifat. Nah, ini berarti tidak paralel nih. Mana yang harusnya diganti atau dibetulkan? Ya, tentu yang salah yang ini karena berbicara harga ya atau berbicara kualitas harusnya dua-duanya adjektif. Nah, di sini the shoes was comfort but expensive. Nah, comfort ini salah karena comfort itu kata benda. Harusnya di sini juga kata sifat adjektif. Nah, adjektifnya adalah comfortable. Jadi the shoes was comfortable but expensive. Ya, sepatunya nyaman tapi mahal. Nah, kemudian yang nomor 2, the student read each chapter, take a lot of notes, and memorize the material. Jadi siswa-siswa itu membaca, kan ini pakai kata kerja pertama read each chapter, setiap bab, take a lot of note, membuat catatan, dan menghafal materi ya. Menghafal di sini yang salah karena memories ini bukan kata kerja. Memories di sini adalah kata benda, harusnya kata kerja. Kata kerjanya adalah memorize. Nah, ini berarti yang kedua juga salah, yang memories-nya tidak paralel. Ada is tuh tulisannya. Coba ini ada yang dibetulin. Nah, di sini ya, ini penjelasannya, ini harusnya yang benarnya comfortable, sedangkan yang kedua memorize ya pakai Z. Nah, kita coba ke exercise. Nah, the pastries in that shop are expensive but quite deliciously. Nah, ini kan yang salah adalah D. Karena ingat sebelum kata but di sini kan expensive kata sifat. Nah, sedangkan di sini deliciously ini adverb. Harusnya delicious, tidak ada ly-nya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, karena ini tidak paralel. Harusnya expensive kata sifat, ya delicious-nya juga harusnya kata sifat. Sedangkan di sini delicious. Nomor 2, the living room was decorated with expensive and beauty paintings. Nah, ini juga sama. Expensive di sini adalah adjektif, sedangkan beauty di sini adalah noun. Harusnya expensive and beautiful painting. Harusnya adjektif juga. Itu.
Nah, ini berarti yang salah juga D. Nah, itu ya untuk contoh penggunaan parallel structure menggunakan koordinat conjunction ya, and, or, but, dan sebenarnya ada yang lainnya, tapi ini bisa yang secara umum digunakan. Kemudian yang kedua adalah parallel structure menggunakan paired conjunction. Paired conjunction ini artinya kata hubung yang berpasangan. Nah, ini ya, kata hubung yang berpasangan ini tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi sudah pasangannya, sudah jodohnya, sudah strukturnya, sudah patternnya seperti itu tidak bisa dirubah-rubah. Jadi ini kata hubung both ya harus pakai and. Kalau either pakai or, kalau neither ini pakai nor, kalau not only pakai but also. Nah, ini juga harus nanti setelah kata yang disambung gitu ya, yang disambung sebelum atau dan sesudah kata sambung ini ya harus sama bentuknya. Ini kan cuma penggunaan conjunction-nya saja yang berbeda. Jadi kalau both, ingat ini juga nanti bisa juga penggunaan ini yang disalahkan ya, misalnya both tapi pasangannya dengan or. Nah, ini pasti salah. Misalnya either tapi nantinya pakai and bukan or. Neither bukan nor tapi or. Nah, not only nanti pakai and. Nah, itu pasti salah. Ini sudah paten gitu ya, tidak bisa diganti atau tidak bisa dihilangkan salah satunya. Both ya pasti and. Nah, ini berikutnya. Nah, contoh masing-masingnya nih. The seminar was both informative and enjoyable. Nah, ini kan berarti benar nih. Both pakai and, kemudian di sini informatif adalah adjektif, kemudian setelahnya juga enjoyable adalah adjektif. Nah, berarti ini sudah paralel. Yang kedua, either. Ingat either itu pasangannya dengan or. Berarti either the math exam or the physics exam is on Wednesday. Nah, ini kan berarti antara sebelum or dan setelah or itu bentuknya sama, the math exam dan the physics exam. Jadi ulangan matematika atau ulangan fisika gitu. Nah, ini dua-duanya bentuknya harus sama. Yang ketiga, the missing document is neither on her desk nor in the file folder. Nah, dokumen yang hilang itu tidak ada di meja maupun di dalam folder. Nah, jadi kalau neither itu dua-duanya tidak gitu ya. Tapi kalau either itu salah satunya iya gitu ya, salah satu atau pemilihan. Tapi kalau neither itu dua-duanya tidak. Jadi the missing document is neither on her desk nor in the file folder. Nah, ini kan berarti sebelum nor ini kan on her desk gitu kan, pakainya prepositional phrase. Nah, kemudian setelah nornya juga prepositional phrase sama in the folder, in the file folder maksudnya. Nah, ini berarti paralel. Untuk yang nomor 4, he visited not only the museum but also the shipping center. Nah, ingat ya, not only pasti pasangannya but also. Nah, kemudian di sini paralelnya adalah sebelum but also-nya ada the museum dan setelah but also ini ada the shopping center, sama-sama tempat gitu ya. Nah, itu berarti ini kalimatnya paralel ya, paralel structure. Nah, ini contoh yang salah misalnya ya. They want either to play badminton or basketball. Nah, di sini kan incorrect. Ini harusnya they want either to play. Nah, to play. Nah, di sini harusnya or to play basketball kalau mau. Tapi
tapi di sini bisa Nah, di sini ya bentuknya harusnya seperti they want to play either badminton or basketball. Jadi supaya bentuk kedua antara sebelum dan sesudah conjunction-nya itu harus sama. Nah, kalau yang di atas ini kan jadinya berbeda. Yang pertama to play ada to play-nya, sedangkan yang kedua langsung basketball. Nah, ini kalau mau paralel bisa to play basketball, jadi disamakan. Nah, kalau mau disederhanakan ya to play-nya ada di sebelum either gitu. Nah, itu contoh penggunaan paired conjunction. Nah, ini contoh pastikan conjunction digunakan dengan pasangannya yang tepat ya. They want either to play badminton nor. Nah, ini kan berarti salah. Nah, ini penggunaan pasangan yang salah. Harusnya apa? Kalau either pakai or. Nah, kemudian di sini the seminar was both informative or enjoyable. Nah, ini juga salah. Harusnya pakainya and. Kalau both pasti and, kalau either pasti or. Nah, itu. Jadi ini juga kadang ada di soal itu di bentuk yang salahnya bentuk pasangan dari paired conjunction-nya. Selain juga nanti bentuk parallel structure. Nah, ini exercise nomor 1, he either lied or telling an unbelievable story. He either lied or telling. Nah, ini kan berarti ingat bentuknya harus sama sebelum dan sesudah ya. Ini kan sebelum or-nya adalah lied. Lied di sini verb 2 ya, verb 2. Sedangkan di sini setelah or-nya verb ing. Nah, otomatis yang setelah ini yang telling ini yang salah. Berarti jawabannya adalah B. Harusnya told. He either lied or told an unbelievable story. Itu ya, harusnya sama-sama verb 2. Tapi di sini menggunakan telling verb ing. Nah, nomor 2, he regularly studies both in the morning or in the evening. Nah, ini jawabannya jelas. Kira-kira apa? Nah, ini sudah ada both ya, kemudian kalau both itu pasangannya and. Nah, tapi di sini tidak ada and. Nah, ini adanya justru or. Ya, berarti jawabannya adalah C. Harusnya or-nya diganti dengan and. Nah, kalau di sini sudah benar untuk paralel ya, in the morning dan in the evening. Yang salah adalah penggunaan paired conjunction-nya. Nah, itu ya, jadi bisa bentuk yang disalahkan itu kata yang disambungnya atau conjunction-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga, ya kita ke yang ketiga, verb after modal. Jadi kata kerja setelah modal. Modal di sini adalah ini ya, Bapak Ibu. Modal di sini adalah will, shall, can, may, must. Nah, ini disebut dengan modal. Jadi will ini past tense-nya adalah would, shall past tense-nya should, can past tense-nya could, may past tense-nya might. Nah, ini must tidak ada must-nya nanti pakainya have, had gitu. Nah, ini jadi nanti modal dalam bahasa Inggris ini mencakup ini. Nah, kemudian base form verbs after modal. Jadi apa sih maksudnya materi ini itu gitu. Nah, maksudnya adalah setiap modal harus diikuti dengan kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu ya base form atau kata kerja pertama verb 1. Sehingga bila kita menjumpai modal dalam kalimat, pastikan kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Jadi tidak
tidak ada tambahan apapun setelah modal itu kata kerjanya. Nah, di sini contohnya you must living. Nah, pokoknya kalau ada bintang di begini ini mau menandakan bahwa kalimatnya kalimat yang salah ya. You must living before it gets dark. Nah, ini living di sini salah, harusnya adalah live. Ingat, karena di sini ada modal, berarti verbnya harus verb 1. Nah, begitupun sama di sini the bus may arrives. Nah, di sini kan ada imbuhan s. Nah, ini juga sama, harusnya may arrive, kata kerja pertama. Nah, jadi seperti itu ya maksud dari verb after modal. Jadi setiap kata kerja setelah modal itu pasti bentuknya kata kerja pertama. Itu sih untuk yang terakhir itu materinya hanya sebatas itu. Jadi hanya pengingat bahwa setelah modal kata kerja yang harus mengikutinya adalah kata kerja pertama. Nah, itu selesai Bapak dan Ibu materinya untuk hari ini. Alhamdulillah. Silakan tinggal barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum nanti diskusi dilanjutkan ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan di diskusi online atau cukup ya untuk diskusi online-nya untuk daftar hadir saja juga tidak apa-apa kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Itu ya, ingat materi untuk hari ini ada subject verb agreement, kemudian parallel structure dan verb after modal. Jadi tiga materi tersebut, maka nanti dibaca lagi melalui modul dan nanti ini juga saya share di grup untuk presentasinya. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum ya, mungkin masih mencerna ya, masih menyimak mungkin. Jadi sebenarnya ya ini kan masih basic gitu ya, karena subject verb agreement ini di dalam TOEFL itu juga soalnya, karena pada dasarnya semua soal structure and written itu ya berkaitan dengan subject dan verb pastinya. Nah, nanti coba dikerjakan ya masing-masing exercise-nya ya, atau mungkin nanti supaya tahu ya masih sudah seberapa paham atau sudah seberapa mengerti gitu ya. Nah, itu ya diuji dengan latihan-latihan. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup ya untuk diskusi di tatap maya ini. Mungkin bisa dilanjutkan melalui diskusi online. Sudah cukup Bapak Ibu?
Cukup ya? Jangan ragu jawabnya nih Bapak dan Ibu nih. Minta itunya aja Pak, Minta ya materi file filenya. Oke, PowerPoint-nya Pak. Pak. Ya, nanti saya share ya Pak ya untuk PowerPoint-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri saja untuk diskusi online-nya. Nanti bisa dilanjutkan di portal ya Bapak dan Ibu ya. Itu sekaligus untuk penentu untuk mengetahui daftar hadiah. Oke, itu saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan tentunya akan bermanfaat ya untuk semuanya baik sekarang ataupun di nanti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa Pak Onde. Bentar, jangan pada kabur dulu mumpung kita pakai jas semuanya. Kita foto bersama dulu sama Pak dosen ya. On cam dulu gitu. semua. On Boleh, cam, on boleh, cam. boleh. Saya nggak pakai jas. Mumpung pakai jas ini. Mumpung pakai jas kita abadikan sama Pak dosen. Iya, boleh Bu, mangga. Mana Pak Miftahul ya? Siapa yang Di screenshot dong. Nggak pakai jas. Sudah? Sudah Sudah, belum? Bang, sudah? Ya, sudah Pak dosen. Ya. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama Bapak. Saya izin live duluan ya. baik Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok Andi ketawa aja?